Jakarta, bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa, I'm excited saudaraku. Kita ada di bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan di bulan November ini. Wow. Boleh lihat kiri kanan, katakan Christmas is coming. So close saudaraku. Kita ada di penghujung 2021 Pak. Wow. Dan firman Tuhan hari ini saudaraku, saya beri judul Aliansi Surga. Bu, ibarat kayak sebuah negara kecil beraliansi dengan negara adidaya, negara adikuasa saudaraku. Maka pada waktu masa-masa sukar di mana negara kecil ini membutuhkan pertolongan, saudara dengar ini, akan ada support. Akan ada bala bantuan Pak. Ada pertolongan. Ada backing saudaraku terhadap negara tersebut. Kalau zaman dulu saudara mungkin masih ingat ya, Perang Dunia yang kedua. Kita itu mungkin pernah kenal sebutan pasukan sekutu. Benar ya saudaraku ya, di mana beberapa pasukan Bu berkumpul menjadi satu dan bersekutu. Sebaliknya seteru Pak. Di mana kita ada di posisi yang berseberangan saudara. Pastor, apa yang dimaksudkan pastor? Saya ingin menyampaikan ini saja saudaraku. Make sure you are in the right position. Pastikan you are in the right side. Engkau ada di sisi yang benar, Pak. Karena ketika saudara ada di sisi yang benar, engkau membuat aliansi yang tepat. Ini yang terjadi dalam kehidupan Yosua. Minggu lalu kita berbicara tentang Yosua ya. Bagaimana satu negara kecil, Israel itu negara kecil saudaraku, menghadapi gabungan pasukan dari 5 negara adik kuasa pada saat itu. Ini nggak main-main loh Pak. Ini kerajaan-kerajaan besar. Secara manusia saudaraku, Yosua nggak punya chance. Kenapa saya katakan demikian? Yosua berperang bukan hanya 5 kerajaan besar, dia berperang di kandang lawan, saudara. Gimana? Dia nggak menguasai medan, Bu. Dia nggak tahu situasi keadaan tempat dia bertempur. I will make it even worse, saudaraku. Saya akan buat semakin buruk lagi keadaan Yosua. Pasukan Yosua harus melalui perjalanan yang panjang dan jauh. Mereka nggak punya kesempatan beristirahat. Begitu mereka sampai, langsung komandan mereka berkatakan serbu. They don't get the rest. Gak perlu nubuatan saya rasa saudaraku untuk mengatakan situasi keadaan Yosua pada saat itu. Definitely secara manusia no chance to win. Tapi yang tidak diketahui oleh musuh, come on. Yosua mengadakan aliansi dengan pasukan kerajaan surga, aminnya yang paling keras. Satu aliansi ini saudaraku membalikkan semua keadaan. Masih ingat kisah bangsa Israel? Pada saat dia ada di bawah penjajahan Mesir Pak. I think everybody still remember itu story dari Kids Impact, kita sudah belajar saudaraku, dari sekolah minggu kita belajar. Ratusan tahun loh saudaraku. Bangsa Israel ada di perbudakan bangsa Mesir. Nothing change. Tidak ada perubahan apa-apa. Mereka beratus-ratus tahun di bawah perbudakan Mesir. Sampai satu ketika Pak, mereka menyadari keberadaan mereka. Begitu tertekannya mereka berusaha dengan segala cara, mereka nggak bisa. Sampai satu titik mereka menyadari, I still have my God.
masih punya Allah Yehova. Ada di sini saudara yang ada di dalam keadaan seperti itu? Kau diizinkan Tuhan ada di titik terendah dalam hidupmu sampai di satu titik engkau menyadari. Hari itu saudaraku, bangsa yang sudah ratusan tahun menjadi bangsa budak ini berteriak. Dari dalam hati mereka, mereka berseru, Pak. At least I still have this God. Dan teriakan itu Alkitab mencatat sampai ke telinga Tuhan, saudaraku. Ratusan tahun bangsa budak ini berusaha dan berjuang, nothing happen. Apa yang merubah bangsa Israel menjadi bangsa merdeka, saudaraku, adalah sebuah teriakan, kesadaran untuk beraliansi, positioning yourself in the right side. Tangan yang tidak terlihat itu, saudaraku, memaksa bangsa Mesir untuk melepaskan bangsa Israel. Bolehkah saya perkatakan ini kepada setiap saudara di tempat ini? Help from above. Tangan yang tidak terlihat, saudaraku. When you positioning yourself in the right side, tangan yang tidak terlihat. Bekerja, 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 bekerja atas hidupmu. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Karena kalau nggak hati-hati, Bu, kondisi seperti ini, kita bisa cari jalan pintas loh. Banyak orang saat ini keadaannya terdesak, Pak. I understand, saya ngerti, saudaraku. Saya tidak menutup mata dengan apa yang terjadi di sekeliling, saudaraku. Kita bersyukur hari-hari ini keadaan terus membaik, saudaraku. Tetapi perekonomian secara jujur, Bu, it takes time gitu. Untuk sampai berputar lagi. Dan saya tahu ada banyak orang ada di dalam keadaan terdesak. Dan tidak jarang ketika ada di dalam keadaan terdesak, saudaraku, orang mengambil keputusan yang salah. Pastor, saya sudah terus berdoa, capek loh, Pastor. Mana? Gak kunjung datang. Katanya ketika doa tidak menjawab, dukun bertindak, saudaraku. Aduh. Hari-hari ini, saudara pernah gak sih terima kayak SMS kayak gitu? Pernah gak sih pesugihan apa segala macam? Pernah dong. Saya pernah kok masuk 1, 2, 3, masuklah saudara. Buat saudara, sebagian besar dari saudara, you will smile. Nah, saudara akan berkata, Pastor, saya terima juga, saya delete. Tapi saudara jangan salah, buat orang-orang yang ada di dalam keadaan terdesak, what will they think? Hari ini, saudaraku, apa yang ingin saya sampaikan? Yang saya tahu, saudaraku, kalau saudara buat perjanjian dengan kerajaan kegelapan, it's never free. Enggak pernah gratis. Awalnya aja emang mudah, Bu. Ujungnya maut. Gak jarang yang sampai harus mengorbankan orang kesayangan. Dan it's real, saudaraku, itu terjadi di Indonesia, itu masih terjadi. Bolehkah saya katakan ini kepada saudara? Pencuri datang hanya bisa mencuri, membunuh, membinasakan. He cannot give. When he give, he take. Gak ada yang free. Gak ada yang gratis. Itu sebabnya dimanapun saudara, kalau saudara dengar pesan ini, and you are thinking about doing so, saudara berpikir untuk melakukan itu, izinkan saya katakan ini, stop. Cut it off. Buat perjanjian dengan kerajaan terang, saudaraku. Buat perjanjian dengan pihak yang benar.
Doa saya sekali lagi hari ini ketika saudara dengar pesan firman Tuhan ini. Help is coming. Bertahan sedikit lagi, saudaraku. Help is coming. Jangan menyerah. Help is coming. Terima itu dengan iman. Katakan aminmu yang paling keras. Hari ini saya akan bagikan kepada saudara. Pastor, terus gimana? Caranya gimana? What should I do? Gitu. I've tried and I fail. Yang salah di mananya? Apa yang harus saya lakukan? Saya akan bagikan 3 kunci ya saudaraku. Kita beraliansi dengan surga. Itu talking about apa gitu. Yang pertama saudara. Yang pertama saudaraku. Masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara nggak hati-hati, saudara bikin perjanjian dengan pihak yang salah. Bukannya ujungnya baik saudaraku. Ujungnya justru semakin menyesakkan saudara. Ada satu kisah saudaraku, seorang raja. Sama, dia ada di dalam keadaan terdesak. Dan dia membuat keputusan yang salah. Dia mengikat perjanjian dengan pihak yang salah. Kita buka ayatnya. 2 Tawarik pasalnya yang ke-28. Ayatnya yang ke-16 sampai 17. Nanti saudara masih di situ. Tapi saya rasa orang sekarang kayaknya lihatnya ke depan ya. Zaman sekarang ini ya saudaraku ya. Saya cuma pesan satu aja deh saudara. Boleh gak sih? Boleh saudara lihat ke depan, I don't mind. Tapi di rumah dibuka ya saudara. Jangan di sini lihat ke depan terus nggak tahu cara bukanya saudaraku. Ya saya bacakan ya. Ayatnya yang ke-16. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan. Jadi Ahaz ini saudaraku salah satu Raja Yehuda pada saat itu saudara. Dia menyuruh utusan minta bantuan negeri Asyur. Kenapa saudara? Karena orang Edom telah datang dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Dia ada di dalam keadaan terdesak saudaraku. Dia nggak tahu harus kemana dan dia berpikir oke, cari aliansi yang lebih kuat yang bisa ngalahin Edom saudara. Nah akhirnya apa yang dia lakukan? Ayat 20 kita lompat. Datanglah Tilgat-Pilneser, raja negeri Asyur. Datang saudaraku. Kepadanya hanya bukan membantu dia melainkan menyesakkan. Jadi dia bikin perjanjian dengan raja negeri Asyur saudaraku. Bahkan perjanjiannya itu dia kasih DP saudara. Pastor tahu dari mana dia kasih DP? Kita lihat. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dari rumah para pemimpin, menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Jadi udah dikasih DP, saudara. Dia sampai begitu rupanya, saudara, tabrak. Itu rumah perbendaharaan dari Tuhan punya semua peralatan. Dia ambil, dia kasih, saudara. Dia udah kayak buta, saudara. Dia tabrak. Tapi Alkitab mencatat itu tidak menolong dia. Nah ini lebih parahnya lagi saudara. Saudara baca kisah ini mungkin saudara berpikir ini orang gimana sih? Udah tahu begitu kok. Balik dong, bertobat dong. Udah tahu jelas-jelas tidak ada pertolongan. Nah lihat saudaraku ayat yang ke-22 saudara. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Apa yang dimaksud berubah setia saudara? Dia meninggalkan Tuhan. Kalau ada di tempat ini saudara ada dalam keadaan terdesak, saya berdoa saudaraku. Sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Ketika Raja Ahaz ini saudaraku berubah setia, lihat ia mempersembahkan korban kepada para Allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Nah ini bodoh sekali saudara. Saudara mungkin berpikir, ini Allah sudah ngalahin dia. Maksudnya negaranya itu sudah menjajah dia. Kok dia masih menyembah Allah-Allah itu gitu. Saudara tahu pola pikirnya dia? Lihat ini saudara. Pikirnya yang membantu raja orang Aram adalah para Allah mereka.
Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Parah ya saudara? Saudara mungkin angguk-angguk dan saudara setuju dengan saya. Tapi dengar ini, di masa seperti ini ya saudaraku, di mana banyak orang ada dalam keadaan terjepit dan terdesak. Orang banyak menjadi buta saudara. Mereka tabrak sana, tabrak sini. They don't know what to do. Apa yang terjadi sebagai gantinya saudara? Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia. Dan, ini ngeri saudara, bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Wow. Oh, izinkan saya saudaraku, sebagai seorang hamba Tuhan, berbicara kepada para suami, para ayah, para bapak di tempat ini. Keputusanmu menentukan nasib keluargamu. Bukan Ahas yang jatuh sendiri saudara. Ketika dia jatuh, dia seret satu bangsa Israel. Para leader di tempat ini, halo. Keputusanmu menentukan anak buah tim di bawahmu. Apa yang kau lakukan saat ini? Di masa-masa terdesak, keputusan yang saudara ambil menentukan masa depan timmu. Saya berdoa saudaraku. Tidak seperti Ahas, saya berdoa saudara masuk dengan membuat perjanjian dengan Tuhan. Make a covenant with him. Yang namanya covenant, perjanjian saudara, itu selalu dimulai dengan make a deal. Betul ya saudaraku? Yang namanya sebuah aliansi, perjanjian, itu dimulai dengan sebuah kesepakatan bu. Sepakat ya saudaraku? Oke. Nggak bisa sembarangan saudaraku. Saudara mau bikin perjanjian dengan kerajaan gelap, sama loh saudara, jangan salah loh. Kalau seseorang mau meminta sesuatu dari kerajaan gelap pak, dia harus bikin deal. Dia harus bikin perjanjian saudaraku. Dan ini nggak main-main loh saudara. Banyak kali saya menemukan ketika saya melayani orang-orang yang ke arah sana saudaraku. Perjanjiannya itu nggak bisa diputus loh saudara. Itu perjanjian darah, perjanjian seumur hidup itu saudara. Dan nggak main-main. Konsekuensinya harus ditanggung sampai akhir. Itu ngeri saudara. Poin saya, apa yang ingin saya sampaikan, dengar ini saudaraku. Masalahnya orang dunia aja ngerti itu, tapi banyak orang Kristen make a deal dengan Tuhan, ngomongnya apa saudara? Kan Tuhan kasih. Habis enggak saudara? Saudara mengerti nggak saya maksudkan di sini? Come on. Kalau saudara mau ikut Yesus, saudara buat perjanjian dengan Yesus, saudara ikuti perjanjiannya. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Pastor, perjanjian apa? Kalau saya ikut Yesus, perjanjian apa yang saya buat? Pertama saudaraku, kalau saudara ikut Yesus, komit menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak mendengar amin yang keras dari tempat ini. Saya nggak mendengar amin yang paling keras dari tempat ini. Komit saudara. Sekali Yesus selamanya Yesus. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bulan Oktober kemarin kita belajar ini loh saudaraku. Apa artinya menjadikan Yesus itu yang terutama dan utama? Masih ingat ya saudara? Oh saya tuh khotbah sama saudara, tapi saya kayak ditampar kok pak. Kenapa pak? Ketika kita mengatakan dia terutama, artinya saudaraku, dia itu nomor satu dalam tingkatan waktu. Kita boleh nggak punya waktu untuk yang lain, tapi kita nggak boleh ngomong nggak punya waktu untuk dia. Dan itu perjanjian pak.
Itu deal, saudaraku. Masalahnya banyak orang Kristen tidak menyadari ini. Bahkan yang kita baca di bulan Oktober itu hukum, saudara. It's a law. Itu bukan pilihan. Berapa banyak orang Kristen menyepelekan ini, saudaraku. Bikin perjanjian dengan Tuhan, tapi asal semau-mau saya. Mau doa, enggak mau doa, enggak doa. Saya berdoa loh saudaraku, hari ini benar-benar ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, hidupmu diubahkan. Kalau kau membuat perjanjian dengan dia, komit, jadikan Yesus itu nomor 1 atas hidupmu. Tapi yang kedua saudaraku, yang kedua apa saudara? Komit melakukan segala instruksi di dalam perjanjiannya. Berapa banyak di sini yang pernah membuat perjanjian? Boleh lambaikan tangan saudara? Oke, saya melihat tangan-tangan terangkat. Ada klausulnya enggak saudara? Ada ayat-ayatnya enggak? Ada ya? Yang namanya perjanjian saudara, you do your part, I do my part. Sepakat ya saudaraku ya? Pertanyaannya sekarang, lah mau ngelakuinnya gimana? Dibaca aja enggak loh Bu. Ayo saudara. Ini sering terjadi enggak saudara? Berapa banyak di sini punya asuransi? Boleh saya lihat tangan terangkat? Sering kali pada saat saudara mau klaim, terjadi enggak bisa. Kenapa? Enggak dibaca. Bener apa bener? Nanti kalau diklaim nggak keluar, nah apa yang saudara lakukan? Nah sama Tuhan juga gitu toh. Senangannya kan gitu saudaraku anak Tuhan. Baca enggak, tahu perjanjiannya enggak, kalau enggak terjadi mana? Enggak gereja-gerejaan. Nah, salahnya siapa loh saudaraku? Saya berdoa sejak dari hari ini cara pandang saudara berubah. Jangan jadi Kristen gampangan. Tahu perjanjiannya apa. Kalau firman-Nya mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Do it. Lakukan saudara. Nah instruksinya begitu. Kalau udah ketemu instruksi yang begitu aja tolak dalam nama Yesus. Pusing saudara. Coba instruksinya apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Lo tak tanya lo saudara. Kita semua belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau ditulis pergilah, itu pilihan atau perintah? Nah, semua kita tahu. Tapi to be fair saudara, jujur, dilakuin gak? Nanti jawabannya apa? Tuhan kan maha tahu pastor. Tuhan makasih, kondisi begini, gak sempat pastor. Nah ini loh saudaraku, izinkan saya mengatakan ini, kalau kita gak hati-hati ya, masih puji Tuhan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lah kalau telinga kanan aja mental, nggak sempat nyerap saudaraku. Setidaknya kalau kesini masih ada sedikit lah yang turun gitu mungkin saudara. Nah sini ke sini. Kalau nggak hati-hati ya saudara dengar. Alkitab mengatakan tapi nggak dengar. Akhirnya kebal Bu. Dengar dari atas mimbar firman ngomong berkali-kali pergilah jadikan semua bangsa murid. Ceritakan tentang kebenaran Injil, ceritakan tentang Yesus. Di sini berasa bersalah, saudara. Pulang lupa. Oh doa saya sejak dari hari ini, you take seriously perjanjianmu dengan Tuhanmu. Lakukan. Lihat ya saudara, lihat ya, saya bacakan ayatnya. Ulangan pasarnya yang ke-28 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu
Baik-baik. Baik-baik. Sungguh didengar. Sebagian ngomong sama saya gini, Pastor, lah kalau saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saudara, kita sudah belajar. Suara Tuhan, salah satunya adalah membaca firman. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Enggak selalu harus audible. Tapi salah satu dari suara Tuhan yang paling jelas adalah firman-Nya. Baca itu dengan baik-baik saudaraku. Lakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Saya nggak dengar kata amin dari tempat ini. Nah zaman sekarang saudara, ini kan zamannya semua serba instan, ya kan? Dengar firman Tuhan 1 jam nggak mau, maunya yang semenit. Bener nggak? Kalau sudah masuk TikTok semenit didengerin, oke, masuk. Tapi kalau 1 jam, aduh, nggak sempat pastor, kan? Loh, iya kalau kepotongnya yang pas bener saudara. Nah kalau kepotongnya salah. Kan zaman sekarang sukanya begitu Pak. Dipotong seenaknya. Lah ini kalau ini motongnya cuma sampai ini aja saudara. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Amin. Lah enak toh saudara. Lah mana ayat satunya? Ayat satunya di sana mengatakan jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, melakukannya dengan setia. Ini belum lagi kalau bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke rumah perbendaharaan. Tolak dalam nama Yesus. Yang ada apa? Nah heboh. Pastor Nita Setiawan. Nah muncul saudara beritanya. Heboh toh? Lah saya tanya loh. Kita semua sudah mempelajari saudara. Saya tanya, itu perintah apa bukan? Tulisannya di sana Pastor Nita Setiawan 3 ayat 1 atau berapa? Bukan Pastor Nita yang nulis. Itu perintah. Sekarang saudara bisa melihat dengan cara yang berbeda ya saudaraku. Bagaimana kalau perintahnya ngomong, berdirilah teguh di dalam imanmu. Gak peduli keadaanmu saudaraku saat ini. Saudara mungkin sudah tidak kuat. Saudara mungkin sudah ingin melambaikan bendera putih. Tapi instruksi itu mengatakan kepada saudara, berdirilah teguh. Lakukan dengan setia dari hari ke hari. Sekalipun engkau sudah ingin untuk terpuruk, engkau sudah ingin jatuh, lakukan dengan setia. Tetaplah berdiri di posisimu. Kenapa saudaraku? Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Terima itu dengan iman saudaraku. Belajar sejak dari hari ini. Yuk komit saudaraku, komit untuk masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua saudara, masuk dalam persekutuan intim dengan Roh Kudus. Berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa setiap perjanjian itu hanya dianggap sah kalau ada meterainya saudara. Betul ya? Sebelum, kalau saudara bikin perjanjian yang serius, pasti ada meterai di situ.
harus ada meterainya. Pastor, kalau kita meterainya apa? Ada nggak? Ada saudara. Jangan salah, ada. Yuk buka ya, Efesus 1. Seru saudara, baca Alkitab itu seru. Efesus 1 ayatnya yang ke-13 sampai 14 yuk. Saya bacakan ya buat saudara. Nanti saudara baca ayat-ayat di atasnya. Harus diingat saudaraku, kalau baca ayat itu kenapa harus dari atasnya? Karena aslinya itu enggak ada ayat pasal. Ketika itu ditemukan pertama kali bentuknya gulungan. Karena segitu panjangnya untuk mempermudah kita dikasih ayat, dikasih pasal. Tapi kalau saudara enggak baca yang sebelumnya, saudara enggak dapat intinya saudara. Oke, saya lihat ya, saya bacakan buat saudara ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, jadi dengar, percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi meterainya itu Roh Kudus. Saya lanjut ya. Yang dijanjikannya itu 14. Dan Roh Kudus itu jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Meterainya Roh Kudus. Jaminannya itu Roh Kudus. Yang nanti bisa ditukar kita memperoleh keseluruhnya. Memperoleh keseluruhannya itu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi gini saudara, perhatikan ke depan ya saudara. Kenapa sangat penting keberadaan Roh Kudus ini saudara? Dia meterainya, dia jaminannya. Kalau nggak ada jaminan nggak bisa tuker. Maksudnya gimana Pastor? Loh, saudara keselamatan itu ya saudara, terima pengampunan kan sekarang. Apa masuk surganya sekarang? Enggak dong. Masih di bumi kok. Tapi sudah terima pengampunannya. Masuk surganya nanti. Lah, nantinya itu jaminannya apa? Yang membuat itu sah apa? Efesus 1 ayat 13-14 mengatakan itulah Roh Kudus. Jaminanmu Roh Kudus. Pada saat saudara percaya, saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu ditaruh di dalam dirimu saudara. Ibarat satu rumah, Alkitab itu mengatakan tubuh kita ini bait Roh Kudus tinggal. Sepakat ya? Bolehkah taruh satu tangan di dada dan saudara katakan, yang tinggal di tubuh ini bukan hanya rohku, tapi ada Roh Kudus. Kita satu rumah saudara. Lah kebayang enggak? Kalau satu rumah, yang satu bersih, yang satu kotor. Bisa enggak? Enggak bisa saudara. Roh Kudus, itu disebut Roh Kudus. Ada sebabnya, kok enggak disebut yang lain Pak? Roh murah hati, roh baik hati, roh apa saudara? Berkuasa. Roh apa? Kenapa dia disebut Roh Kudus? Dari semua esensinya, esensi utamanya dia adalah kekudusan. Dan saudara nggak bisa mencampur kekudusan dengan yang cemar. Salah satu pasti keluar. Padahal itu jaminanmu nanti. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Itu sebabnya jangan dukakan Roh Kudus. Itu jaminanmu nanti saudaraku. Saudara bisa mengerti sekarang ya? Kenapa penting membangun hubungan dekat dengan Roh Kudus? Alkitab mengatakan simpel saudara. Sederhana sekali. Pastor, boleh enggak? Ya Kristen tapi ya masih sedikit-sedikit. Boleh enggak saudaraku? Saya bacain ya ayatnya. Yakobus 4 ayat 4 saudara. Aduh nih. Baca firman tuh asik sekali saudara. Asik sekali. Hai kamu orang yang tidak setia. Aduh saudara. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Enggak ada pilihan tuh saudara.
Bisa enggak gini, terus gini. Pastor, kan ya ini, nanti kalau ini it doesn't work, yang ini. Anak Tuhan tuh kadang tuh, itu mau dibilang cerdik atau apa ya saudaraku. Sekali saudara bersahabat dengan dunia, itu sudah equals to saudara jadi musuhnya Tuhan. Enggak ada pilihan saudara. Dan yang namanya persahabatan ya saudaraku, dalam satu keluarga ya. Kemarin tuh saya datang ke satu pernikahan di Jogja saudara. Pak Jo pemberkatan, dan Pak Jo tuh menyampaikan satu pesan firman yang kena sekali di saya gitu. Dia menceritakan bagaimana pernikahan itu seperti kayak taman. Kalau mau ngerusak taman, itu enggak perlu susah loh saudara. Saudara tuh enggak butuh effort besar merusak taman saudara. Wah saudara, apain gitu, rusak, guntingin satu-satu, ininya enggak perlu. Tahu caranya untuk merusak taman, saudara? Biarin aja. Tahu caranya merusak keluarga, saudara? Biarin aja. Ilalang muncul? Biarin aja. Pengganggu muncul? Biarin aja. Nggak usah disirami. Nanti kan rusak sendiri. Itulah cara tercepat merusak persahabatan dengan Roh Kudus. Dia satu rumah dengan saudara. Dia tinggal di satu tubuh. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait itu bahasa kerennya. Tubuhmu rumah Roh Kudus, itu aja. Jadi saudara, jangan pernah egois dan berpikir ini rumah saudara sendiri loh. Jangan saudara. Ini bait Roh Kudus. Tinggalnya barengan. Itulah firman Tuhan mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa? Kalau enggak, yang di dalam sini enggak tahan, keluar. Enggak usah disuruh dia keluar, saudara. Kenapa enggak tahan? Enggak bisa. Kudus sama cemar enggak bisa jadi satu. Jadi kalau saudara mau cara cepat mengusir Roh Kudus, gampang. Lah tapi dia jaminanmu, gimana saudara? Yang mengerti aminnya yang keras. Sejak dari hari ini saudaraku, bangun yuk persekutuan dengan Roh Kudus. Bangun. Belajar untuk dekat dengan dia. Tahu kesukaannya. Belajar menyukakan hatinya saudaraku. Yang ketiga saudara, yang ketiga. Menguntungkan kerajaan surga. Bagaimana kita bisa beraliansi dengan surga saudara? Ya kita menguntungkan kerajaan surga. Maksudnya gimana? Masalahnya orang Kristen tuh gini saudaraku. Aliansi, ini pemahaman. Saya berdoa ya, dengan saya mengatakan ini terus, saudara pemahaman itu mulai muncul. Your God is a covenant God. Tuhan saudara, itu Tuhan yang pegang perjanjian saudara. Sampai Alkitab saudara disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Enggak, bukan Alkitab janji lama, janji baru. Dan ingat ini, perjanjian baru tidak meniadakan perjanjian lama. Yang mengerti aminnya yang keras. Kalau enggak ngapain dia ada di situ saudaraku. Perjanjian baru menyempurnakan, tapi dia tidak meniadakan. Tuhanmu itu Tuhan covenant God. Kita enggak bisa gini, saya lagi. Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya. Saya. Nggak bisa saudara. Kalau saudara mengikat perjanjian dengan Tuhan, saudara dengar ini, saya berdoa saudaraku. Sejak dari hari ini, pakai seluruh hidupmu untuk memperjuangkan agenda kerajaan surga. Memperjuangkan misi kerajaan surga. Memperjuangkan kepentingan kerajaan surga. Ini dua belah pihak kok saudara. Saudara nggak bisa gini terus. It doesn't work like that. Do your part, He will do His. Tahukah saudara kenapa di masa pandemi, di masa sukar saudara nggak perlu gentar? Pegang aja perjanjian itu, kenapa saudaraku? Karena perjanjian Tuhan nggak kenal musim. Mau musim resesi? Pandemi? Sebut saudara.
Kalau dia sudah berjanji, dia menepati. Saudara cukup perlu fokus satu. Kerjakan bagianmu dengan setia. Lakukan itu, ikuti instruksinya dengan setia. Kerjakan. Mau masa sukar? Mau masa susah? Mau apapun. When you do your part, he will do his. Dan by the way saudara, dia bound. Dia terikat. Dia nggak seperti manusia yang bisa ingkar janji. When you do yours, he has to do his. Banyak orang Kristen salah. Apa? Kemarin saya di Jogja saya ngomong gini saudara. Orang Kristen tuh sukanya kalau ada masalah tuh ini loh BBI gitu. Gitu. Nah emangnya BBI itu menolong saudara? Enggak loh saudaraku. Kalau nggak BBI banyak isu. Kayak gitu kan saudara. Sederhana sebenarnya saudara. Do your part. Stay. Kerjakan terus. Orang benar hidup oleh iman. Engkau enggak hidup oleh perasaan, engkau enggak hidup oleh apa yang kau lihat. Engkau enggak hidup oleh apa yang kau pegang, kau sentuh. Engkau hidup oleh iman. Roma 1:17. Do your part. He has to do his part. Hari ini saya berdoa saudaraku. Bahkan kalau ada saat ini yang lututmu sudah mulai goyah. Help is coming. Bertahan sedikit lagi. Kuat sedikit lagi. Semakin mengenal Tuhanmu. Dikenal oleh Tuhanmu. Jadi orang Kristen yang mengenal Bapaknya. Orang yang mengenal Bapaknya. Bertindak dan kuat saudara. Boleh panggil berdiri jemaat Tuhan yuk, katakan. Pertolonganku datang darimu. Saya suka sekali lagu ini saudara. Pengharapanku hanya padamu. Yes. Ku takkan lagu ini. Oh yes. Sejak hari ini kami putuskan bukan dari manusia, bukan dari siapapun, tapi dari Engkau datangnya pertolongan kami Tuhan. Saudaraku, saya berdoa sejak dari hari ini, jadilah orang Kristen yang berakar kuat saudara. Jangan pedulikan masalah angin kencang, selama akarmu kuat, angin seperti apapun hanya membuat engkau berdiri semakin kokoh dan naik semakin tinggi. Fokusmu jangan pada masalah saudara. Fokusmu terus. Bahasa saya ya saudara, cari rema. Kalau ada masalah, jangan BBI, jangan banyaki. Boleh nggak minta didoakan pendeta? Bagus saudara. Tapi bukan itu. Saudara harus gali sumurmu. Baca caranya gimana pastor? Saya dapat rema. Gali terus. Galinya itu apa pastor? Baca. Lah dari mana bacanya? Bila perlu dari Kejadian. Baca terus saudara. Nanti saudara akan ketemu. Satu baca sekian nama ya saudaraku. Itu cara saya kemarin saya saksikan itu di Jogja. 3 anak saya saudara. Masing-masing sampai ketemu rema. Dari apa? Baca aja. Awalnya nggak dapat apa-apa. Bahkan ada ayat-ayat tertentu tuh kalau saudara sudah sampai di bilangan. Nah yang sudah pernah. Itu ngantuknya minta ampun saudara. Itu kayak ngitung domba itu saudara. 1124, 4000, sekian. Itu kayak domba lompat-lompat itu loh saudara. Pengennya tidur. Tapi saudara baca terus. Baca terus, itu nanti seperti sumur ya saudara. Tiba-tiba di ayat tertentu, lompat dia saudara. Begitu saudara dapat rema, setia.
Kerjakan itu terus. Regardless kondisinya seperti apa. Tutup mata, tutup telinga. Kerjakan terus. Baca terus. Terus perkatakan. Dan sinkronkan diri saudara dengan rema itu. Masalah banyak orang Kristen, kalau firman berbeda dengan keadaan, firman harus nyesuaiin keadaan, saudara. Itu jadi masalah. Kalau firman berbeda dengan keadaan, buat keadaanmu menyesuaikan firman. Yang mengerti katakan amin. Pelan-pelan kita belajar ya, saudara. Ada orang-orang hebat yang saya belajar dari Nigeria ini, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang gak peduli masalah mau kayak apa. Kalau firman sudah bilang apa, they believe as is. Firmannya ngomong gini ya dipercayai gini. Jangan dikompromikan. Jangan disesuaikan dengan keadaan yang ada. No. Tapi berani berdiri tegak. Dan yang saya percaya ya saudaraku sampai detik hari ini ya. Tuhan yang saya kenal lebih dari maybe like more than 25 years. Saya sudah mengikut Tuhan ini, saudaraku. Dia setia. Saya mengalami masa kebakaran. Saya mengalami di demo. Saya mengalami gereja ditutup. Saya mengalami masa pandemi ini. Saya mengalami masa kerusuhan. Saya mengalami sakit penyakit. Saya mengalami masa demi masa itu. Tuhan saya setia. Amin. Amin. Boleh angkat kedua tanganmu? Katakan saudara. Ambil keputusan. Dimulai dari sebuah deal. Perjanjian dengan dia, saudara. Apa perjanjianmu dengan dia? Buat perjanjian dengan dia. Tahun ini, tahun Roh Kudus. Jangan lupa itu. This is the year of the Holy Spirit. Buat perjanjian dengan dia, saudaraku. Dan berani, saudara. Jadi doa hambamu Tuhan. Anak-anakmu yang kuat berakar. Yang finish well. Satu kali nanti berjumpa dengan engkau, kau katakan hamba, well done, hambaku yang baik dan setia. Tidak ada kata yang lebih indah dari itu, saudaraku. You start well, that's good. Engkau memulai dari roh, pertahankan itu sampai kau menyelesaikan dengan roh. Diberkati keluargamu. Diberkati kesaksianmu. Tidak henti-hentinya dari mulutmu keluar kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Akan dahsyatnya Tuhanmu. Diberkati engkau dengan umur panjang. Sehat sesehat-sehatnya di dalam nama Yesus. Diberkati pelayananmu. Diberkati pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita. Oh, damai sejahtera Allah. Cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, katakan dengan suara yang paling keras, amin.